Halo, kita akan melanjutkan pembahasan struktur atom mengenai bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ada bilangan kuantum utama disimbolkan dengan simbol N, ada bilangan kuantum azimut disimbolkan huruf L kecil, ada bilangan kuantum magnetik disimbolkan huruf M kecil, dan bilangan kuantum spin atau S. Terus, dari bilangan kuantum ini, kita akan melakukan pengisian orbital berdasarkan 3 kaidah. Ada asas Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Nah, yang pertama, setiap orbital memiliki tingkat energi dan bentuk tertentu. Gabungan orbital disebut subkulit. Subkulit kalau ingat ada yang subkulit S, P, D, dan F. Lalu gabungan subkulit disebut kulit. Untuk menyatakan posisi orbital diperlukan 3 bilangan kuantum. Sedangkan untuk menyatakan posisi elektron diperlukan 4 bilangan kuantum. Nah, jadi bilangan kuantum adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan posisi elektron dalam suatu orbital. Begitu ya. Tadi ada bilangan kuantum utama atau simbolnya N. Nah, bilangan kuantum utama ini apa sih pengertiannya? Bilangan kuantum utama ini berarti menyatakan kulit atau tingkat energi. Ya. Terus, nilainya bulat, positif. Kalau N-nya semakin besar, maka ukuran orbitalnya semakin besar pula. Kalau N-nya 1, berarti dia kulit ke 1. Berarti bilangan kuantum utamanya 1. Nah, kalau N-nya 1, lambangnya K. Kalau 2, L. 3, M. 4, N. 5, O. 6, P. 7, Q. Dan seterusnya. Lalu, ada juga bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit tempat elektron berada, atau menyatakan juga bentuk orbital dan subtingkat energi. Semua bilangan bulat positif, mulai dari 0 sampai dengan N dikurang L. Itu adalah nilai dari bilangan kuantum azimut. Kalau L-nya 0, maka diberi lambang 1. Ini bukan N dikurang L, tapi N dikurang 1 ya. Kalau L-nya sama dengan 0, lambangnya S, berarti untuk subkulit S. Kalau bilangan kuantum azimutnya 1, berarti subkulit P. Kalau bilangan kuantum azimutnya 2, subkulit D. Kalau bilangan kuantum azimutnya 3, subkulit F. Subkulit dinyatakan dengan simbol N, ini kulit. Selanjutnya diikuti oleh subkulit, L-nya. Bukan subkulit, maksudnya bilangan kuantum azimut. Di mana N ditulis dengan angka dan L dengan huruf. Contoh, subkulit S dari kulit M berarti N-nya sama dengan 3. L-nya sama dengan 0. Maka dinyatakan dengan 3S. Nah, jadi berarti gini ya. Tadi ini contohnya 3S. 3S. Berarti ini kan berupa angka. Berarti ini adalah menyatakan bilangan kuantum utama atau nilai N. Kulitnya nih tadi nih, berarti N-nya adalah 3. Sedangkan yang simbol subkulit S-nya ini, yang S-nya ini, ya berarti kalau untuk subkulit S tadi, nilai L-nya berapa? Nah, di sini berarti L-nya sama dengan 0. Itu kalau 3S. Kalau dia 3P misalnya nih ya, nah, berarti di sini N-nya lagi-lagi angkanya 3. Tapi kalau ini subkulit P. Maka karena dia subkulit P, nah kita lihat di sini, ini subkulit P apa nih? Nilai bilangan kuantum azimutnya 1. Berarti L-nya sama dengan 1. Kalau subkulit D, L-nya 2. Kalau F, 3. Gitu. Nah, lalu ada bilangan kuantum magnetik, simbolnya M. Menyatakan
orbital yang ditempati pada subkulit atau arah orbital. Nilainya kisaran dari min L, 0, dan plus L. Contohnya, untuk kulit N itu berarti kulit ke KLMN, kulit keempat, mempunyai 4 subkulit. Berarti ada S, P, D, F. Ya, tadi kenapa bisa S, P, D, F? Ingat-ingat lagi bahwa subkulit S, P, D, F. Subkulit S mulai kulitnya kulit ke-1. Berarti kalau S yang paling kecil kulit ke-1, P-nya kedua, D-nya ketiga, F-nya keempat. Nah, berarti S mulai kulitnya ke-1. Berarti nanti dia akan setelah 1 ada angka 2, 3, 4. P mulai kulit minimalnya 2. Berarti ada angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu juga dengan D, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan F, ada 4, 5, 6. Gitu. Berarti ini F minimal kulitnya, mulai kulitnya adalah kulit keempat. Maka yang punya kulit keempat, ya, itu ada S, P, D, F, semuanya masuk. Nah, subkulit S, nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Sedangkan, nah ini berarti 0 ya, ini orbitalnya 1, berarti ini 0. Sedangkan kalau P, bilangan kuantum magnetiknya ada min 1, 0, dan plus 1. Jadi sini orbitalnya ada 3, min 1, 0, dan 1. Ini untuk 4P, karena tadi yang diinginkan adalah untuk kulit keempat, kulit N. Sedangkan kalau kulit D, ya, bilangan kuantum magnetiknya ada min 2, min 1, 0, 1, dan plus 2. Ya, seperti ini berarti ya. Sedangkan kulit F ada min 3, min 2, terus min 1, 0, 1, 2, dan 3. Seperti ini. Ya. Lalu, ya, sekarang bilangan kuantum spin atau S menyatakan arah perputaran elektron. Dimana kalau soal arah jarum jam rotasinya, maka nilai S-nya plus setengah. Tandanya berarti ke atas di orbitalnya. Sedangkan kalau berlawanan arah berarti min setengah, tandanya ke bawah panahnya. Nah, ada syarat bilangan kuantum yang diizinkan. Yang pertama, nilai N-nya lebih dari 1. Yang kedua, nilai M berkisar min 1, 0, plus 1. Itu syaratnya. Pengisian orbital. Pengisian orbital didasarkan pada 3 kaidah. Ada aturan Akbal, di mana dari yang tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Yang kedua, tingkat energi orbital tergantung pada bilangan kuantum utama atau N dan bilangan kuantum azimut. Urutan tingkat energi orbital ditentukan oleh nilai N plus L. Contoh, ini ada 3P. Ya. 3P berarti 3-nya adalah N-nya nih di sini nih. Nah, L-nya, kalau subkulit P kan tadi nilai L-nya 1. Makanya N plus L-nya berarti 3 tambah 1, totalnya 4. Nah, itu berarti urutan tingkat energinya berarti ditentukan oleh nilai N tambah L. Berarti dia keempat. Gitu. Terus 3D. Berarti 3 tambah D itu berarti nilai L-nya, nilai bilangan kuantum azimutnya 2. Berarti 5. Kalau 4S berarti 4 tambah 0 berarti 4. Gitu. Bilangan N tambah L sama. Ya, kalau sama nilai N tambah L-nya, maka orbital dengan harga N lebih besar mempunyai tingkat energi lebih besar. Makanya antara 3D sama 4S, yang tingkat energi lebih besar adalah yang 3D. Maka urutan tingkat energi orbitalnya adalah 3P, 4S, dan 3D. Gitu. Ini berarti dari yang tingkat energi rendah ke yang tertinggi. Gitu. Dari 3P sampai 3D. Lalu kaidahan. Pada pengisian orbital dengan energi yang sama, mula-mula elektron menempati dulu semua orbital, kemudian berpasangan. Contoh, ini ada satu S. S maksimal elektronnya 2. Berarti dalam satu orbital di 1S ini, ada yang ke atas dulu, setelah orbitalnya penuh, baru dia berpasangan. Seperti itu. Lalu, di 2S, sekali lagi, S itu maksimal elektronnya adalah 2. Berarti di orbital 2S, isi dulu elektronnya, setelah orbitalnya penuh, kan ini penuh ya.
baru dia berpasangan. Lalu di 2p, ya, P maksimal elektronnya 6. Berarti orbitalnya ada 3. Ya, supaya full 6. Karena satu orbital ada 2, berarti kalau maksimalnya 6 elektron ya ada 3 orbital. Maka untuk 2p berarti diisi dulu 1, 2, 3. Ini udah penuh orbitalnya, baru berpasangan. Gitu. Ya. Nah, larangan Pauli. Tidak ada 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Satu orbital maksimum diisi oleh 2 elektron. Berarti kalau ini udah pas 2 nih. Kalau nanti satu orbital ini diisi oleh lebih dari 2 elektron, maka tidak boleh. Ya. Subkulit S punya satu orbital, karena maksimal elektronnya 2. Kalau P 3 orbital, maksimal elektronnya 6. Kalau D ada 5 orbital, ada 10 elektron. Kalau F 7 orbital, ada 14 elektron. Seperti itu. Nah, di sini ada konfigurasi elektron S, P, D, F. Untuk atom P, fosfor, dengan nomor atom 15, berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Nah, berarti dari sini, ya, ini urutannya nih untuk yang asas of Bohr nih. Berarti diurutkan dari yang energinya paling rendah ke yang energinya paling tinggi untuk asas of Bohr. Begitu. Ya. Dan kalau untuk kaidahan, berarti nih ya, ini 2s1, berarti ini diisi dulu 1 elektron. Kecuali kalau jadi 2s2 nih, ya makanya ini baru ada 2 elektron. Gitu. Diisi dulu sampai dia orbitalnya terisi elektron, baru berpasangan. Nah, contoh soal